Oke guys ya. Sebentar, Anda boleh bawakan saya 1000 dalil tentang Yesus sebagai hamba Nabi, ya, atau dalam statusnya sebagai manusia. Tenang bang, kau senang tenang tang, kau usah. Enggak apa-apa. Iya, Baik, makanya sudah gini atau loh. masih mau ada Iya, tambahan? ini terakhir, Silakan. Anda boleh bawakan Oke. ke saya 1000 dalil tentang Yesus sebagai manusia, hamba dan lain-lain gitu loh. Tapi itu sama sekali tidak bisa membatalkan hakikatnya yang sejati atau statusnya yang sejati bahwa dia itu adalah Allah. Gitu loh. Makanya bantah ketika saya kasih ayat tentang Yesus menyatakan atau kesetaranya dengan Allah itu dibantah dulu. Gitu. Oke, siap. Berkali-kali saya membantah berdasarkan data. Saudara malah curhat. Ketika kamu mengatakan aku Alfa dan Omega, kamu menuduh sang pendeta Dalbo ini memenggal ayat. Padahal Anda sendiri loh. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Yesus pun ketika naik di surga, dia dikatakan di situ duduk di sebelah kanan Bapa yang maha kuasa. Ya, hakikat manusia. Dan memang Yesus itu 100% manusia, tidak pernah berubah. Di Ibrani 13 nomor 8 dan seterusnya dikatakan Yesus Kristus telah sama, tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai ajaran asing, sebab yang baik ialah bahwa hati kamu diperkuat dengan kasih karunia dan bukan dengan berbagai makanan. Nah, ini di Ibrani 13 dikatakan Yesus itu manusia, tidak pernah berubah sampai selama-lamanya. 2 Yohanes 1 nomor 17, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Bagaimana? Mau lari? Mau cebok? Mau karan? Saya terima semua. Pendeta Dalbo kamu lawan, pendetamu aja mencret. Ya? Bagaimana Anda mendudukkan Yesus sebagai Bapa? Yesus sendiri yang menyatakan. Saya buka dulu ya, saya buka lagi data-datanya. Ini asik ini. Ya. Perkara hidup kekal. Perkara hidup kekal. Apa kata Yesus? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengarkan perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal. Yohanes 17:3, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Yohanes 17:3. Nah, ketika Anda membawa di Wahyu 1 nomor 8, aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, karena Yesus adalah penyampai firman, menerima firman. Yohanes 3:4, siapa yang diutus Bapa, dialah yang menyampaikan firman. Nah, Yohanes 12:48, barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Jadi Yesus menerima firman untuk menyampaikan firman dengan cara apa? Dengan cara berkata-kata. Jelas? Yohanes 14 tadi yang Anda bawa, kata Yesus, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jangan sampai di situ, Paman. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ternyata Yesus bukan tujuan. Kalau kita baca mulai dari ayat pertama, apa kata Yesus? Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepada aku. Untuk mendapatkan rumah Bapa, kita harus percaya Yesus sebagai apa? Pakai dalil, Paman. Kalau pakai dalil enak. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri.
Ternyata bapak mempunyai hidup sendiri, anak juga mempunyai hidup sendiri. Bukan satu hakikat, paman. Sebagaimana Di ketika ayat Yesus berikutnya, dibaptis, sebagaimana Dia ketika adalah Yesus manusia. dibaptis, Roh Kudus berupa wujud dengan burung merpati terbang di atasnya. Ini bukan satu hakikat. Dan suara Bapa di langit. Bagaimana Anda mengatakan setara? Bagaimana Anda mengatakan satu hakikat? Padahal Yesus sendiri yang mengatakan dalam Yohanes 5:37. Apa kata Yesus? Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengarkan suaranya, rupanya pun kamu tidak dapat kamu lihat. Lalu di mana Anda mengatakan kalian hanya memahami kemanusiaannya? Karena ini yang tercatat dalam Bible dan ini pengakuan Yesus. Yohanes 5:19 sampai 47 dengan satu perikop, judul perikopnya kesaksian Yesus tentang dirinya. Di sini Yesus mengatakan, aku berkata kepadamu sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. Itu Yohanes 5:19, satu perikop itu. Kesaksian Yesus tentang dirinya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. Yohanes 12:50, 49 sampai 50. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku. Dia ternyata diperintah dan menerima perintah. Yohanes 50. Aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Itu Yesus ternyata menerima perintah. Siapa yang memberikan perintah? Bapa. Yesus menerima kekuasaan. Siapa yang memberikan kekuasaan? Bapa. Dalam Matius 11:25, aku bersyukur kepadamu, Bapa Tuhan langit dan bumi. Paman, selamat datang di kebetulan. Ya, lu gak binasa. Coba Anda dalilkan kepada kami di mana dalilnya Kristen mendapatkan hidup kekal, mentuhankan Yesus. Saya tunjukkan dalilnya mendapatkan hidup kekal. Kita harus percaya Yesus sebagai utusan. Inilah hidup kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ketika ada seorang pemuda bertanya untuk mendapatkan hidup kekal, apa pertanyaan pemuda itu, saudara? Guru yang baik, perbuatan baik apa yang harus aku perbuat supaya aku mendapatkan hidup kekal? Apa jawaban Yesus? Apa jawaban Yesus? Jawaban Yesus, turutilah segala perintah Bapa. Jangan perintahku, karena aku juga menerima perintah, paman. Tetapi ketika saya menjabarkan siapa Yesus menurut Yesus, Kristen Coten Tenggiri pasti lari. Jangankan kelas jemaah, kelas pendeta, bombi, bimbung, kabur di hadapan Dalbo. Selamat datang di kebetulan. kabur. Katanya minta ayat 1000, udah atas 1000, tidak akan. Tapi baru sedikit udah kabur. Yalah, kuat kita. Tap layar dulu. Ya, silakan. Kakek muda, salah satu pembina JO, dan Bang Farid ini salah satu pembina Tuntung. Silakan Anda narasikan.
jangan bernyanyi. Iya. Saya masih ada dia. Silakan Bang. Oke. Silakan Bang David. Mudah-mudahan tadi mendengarkan apa yang saya sampaikan. Ya tadi Bang Dalbo kayaknya enggak dengerin saya. Saya minta 1000 dalil Bang. Itu terlalu sedikit gitu loh. Itu aja sedikit bikin kau panik. Enggak gitu loh Bang Dalbo. Oh ya, yang terhormat. Dalil apa yang kamu minta saudara? Dalil apa? Tunjukkan Yesus dari sisi kemanusiaan. Masih kurang. Oh, dari tadi saya tampilkan saudaraku. Masih kurang. Saya ulangin ya. Sini tanya 1000. Mas, iya tunggu dulu. Ya, ternyata Bapak ini nggak mendengarkan saya. Yang pertama di Lukas 1:31 dikatakan, dengarkan katanya minta dalil. Ya, yang pertama malaikat menyampaikan kepada Maria, dia akan mengandung seorang anak laki-laki. Dia akan melahirkan lalu diberikan nama Yesus. Itu membuktikan manusia. Dan kedua, sebentar. Ibrani 1 dengarkan. Dan kedua, Ibrani 3 nomor 8 dan seterusnya. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. 2 Yohanes 1 nomor 7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengakui Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan anti Kristus. Coba Bang, silakan. Giliran saudara, tunjukkan dalilnya Yesus bukan manusia. Satu aja setengah saya. Saya minta setengah. Dalilnya Yesus bukan manusia setengah. Oke. Ayat yang Anda bawakan tadi itu loh, Lukas berapa tadi? Akan lahir seorang anak laki-laki. Saya bertanggung jawab dengan pertanyaan saudara. Sekarang giliran saudara pertanggungjawabkan narasimu. Tunjukkan setengah dalil, bukan satu. Setengah dalil Yesus bukan manusia. Silakan. Enggak, tadi Lukas berapa yang Anda bawa tadi coba? Lukas berapa tadi? Saya kembalikan pertanyaan saudara. Ketika kamu bertanya kepada Dalbo, tunjukkan ribuan dalil bahwa Yesus manusia. Saya menampilkan dalil-dalil. Nah sekarang saudara tunjukkan setengah, bukan satu ya, setengah dalil Yesus bukan manusia, setengah. Silakan. Oke. Ya di ayat yang Anda bawakan tadi itu di Lukas berapa saya lupa. Dikatakan akan lahir seorang anak laki-laki dan itu akan namanya Yesus. Gimana Bapak? Ini selalu kacauin konsentrasi. Anda bertanya ke Dalbo. Dalbo menjawab bahwa membuktikan bahwa Yesus ini adalah manusia. Iya, saya lagi manusia. Nah sekarang Anda tanggung jawabkan. Gunakan data atau asumsimu. Saya dari awal selalu saya katakan ya. Anda tidak punya data, Dalbo menerima asumsi. Bayangkan. Kalau tidak ada datanya, asumsikan aja. Saya terima. Nah sekarang giliran saudara, tunjukkan datanya atau asumsikan aja di mana Yesus bukan manusia. Silakan. Loh, dari tadi itu yang paling tegas, yang paling eksplisit itu Yohanes 1 ayat 1, firman itu adalah Allah. Ya, itu tegas sekali loh, firman itu adalah, itu hakikat sejatinya Yesus. Ya, itu hakikat sejatinya Yesus. Jadi di mana dia bukan manusia, dari pernyataan Yesus sendiri. Tadi saya sudah katakan Yohanes 16 ayat 15, segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Lalu ketika Yesus berkata anak manusia berkuasa mengampuni dosa, padahal yang bisa mengampuni dosa. Abang, siapa yang disebutkan di situ anak manusia? Siapa? Kenapa? Siapa yang disebut di situ anak manusia? Yesus. Kan manusia kan? Nah sekarang tanggung jawab saudara, di mana Yesus bukan manusia? Iya, sabar. Anda sendiri membawa anak manusia Yesus. Betul. Ya, begitupun ketika dia turun kedua kalinya dikatakan anak manusia.
Lalu sekarang Anda nyatakan Yesus ini bukan manusia, silakan. Bayangkan, saya suruh Karan aja asumsi saja nggak bisa. Oke, sebentar. Ya, oke, siap. Tadi Anda mengatakan Yesus adalah anak manusia, betul. Dia sering menggunakan istilah anak manusia merujuk pada dirinya, gitu loh. Tapi dia juga mengkonfirmasi bahwa dia itu adalah anak Allah. Ya. Di Matius 16, saya lupa lagi. Kayaknya tidak kuasai Bibelnya sendiri. Maju kakek muda atau paparit. Ini bukan lawan saya ini. Ya, maju pendeta Tuntung. Bang Pak. David gini aja. Ayo silakan Bang Farid, silakan. Iya. Ini Bang, kakek muda aja, kakek muda silakan. Kakek muda aja dulu. Ya, sebentar aja ya Bang. Gini Bang. Gini Bang David. Di saat Yesus berusia 1 tahun, bagaimana caranya dia mengontrol dunia ini? Sedangkan saja berak saja dicebokin sama ibunya pasti. Bagaimana caranya dia mengontrol dunia ini? Iya kan, Tuhan kan mengontrol dunia ini kan, alam semesta ini. Pertumbuhan pertumbuhan manusia menjadi dari kecil menjadi dewasa. Nah, sedangkan Yesus di umur 1 tahun berak aja yakin pasti dicebokin sama anak ibunya sendiri. Dia tidak bisa Ya, ngurus Bang. dirinya sendiri. Ya, jadi yang abang harus paham itu Tuhan itu punya sifat omnipresent. Loh kok berarti terbatas dong Tuhanmu, tidak maha kuasa dong kalau gitu. Omnipresent itu artinya terbatas. Berarti tidak maha kuasa. Omnipresent itu artinya maha hadir, Bang. Iya, jadi- saya tanya kuasanya, Bang. Iya, saya jelasin. Saya tidak tanya maha hadirnya. Jadi Anda mengatakan bahwa ya ketika Allah itu menjadi manusia, dia hanya ada di dunia saja, begitu kan? Lalu bagaimana cara dia mengatur dunia ini? Kan tidak seperti itu. Dia itu Iya. omnipresent itu Kan artinya Tuhan, Bang. hadir, tidak terikat oleh ruang. Saya dan tidak tanya maha hadirnya, waktu. Bisa di Abangku. mana-mana, gitu loh. Saya tidak tanya maha hadirnya, Bung. Saya tidak tanya hadirnya. Yang saya tanya, bagaimana caranya dia mengontrol atau mengatur dunia alam semesta ini pada saat berusia masih balita atau masih 1 tahun lah. Loh, Cebok saja tentu. kealahannya itu Cebok. tidak terhubung pada kemanusiaannya, Bang. Makanya tadi saya katakan. Berarti terbukti dia adalah manusia, bukan Tuhan. Loh, saya katakan kealahannya tidak terkungkung pada tubuh manusianya. Kealahannya itu ada di mana-mana, gitu loh. Kealahannya itu ada di surga tetap. Iya. Sekalipun Berarti dia masih. Tuhanmu 2, di surga 1, di bumi 1. Loh, saya katakan omnipresent, makanya pahami dulu. Lanjut Bang David, Bang Warid. Lanjut. Bang, gini bang. Tadi engkan nantang, tunjukkan dalilnya, kan? Bang David mengatakan Ya. tunjukkan dalilnya. Satu aja, tuduh aja saya tunjukkan dalilnya. Dalil Ya. apa? Saya sekarang. Dalil apa? Dalil Tadi apa? kan mengatakan tunjukkan dalilnya bahwa bantah dalilnya bahwa Yesus itu kuasakan, maha kuasakan. Kan Anda mengatakan begitu. Tidak usah banyak-banyak saya bang, satu aja, 2 dalil. Saya sudah kasih dari tadi, satu itu apa? Ya, tapi sekarang saya tunjukkan dalilnya bahwa Yesus tidak berkuasa. Mau saya tunjukkan dalilnya? Iya, Bang, gini loh, Bang. Oke. Gini loh, Bang. Saya jelasin ya, Bang. Saya jelasin ya. Ya. Makanya tadi saya katakan bawakan ke saya 1000 dalil tentang Yesus. Ya, nggak usah sebut dalil. Tunggu dulu, saya izin dulu ya. Lanjut dulu ya, santai aja. Ya, Pak David ini enak loh diajak diskusi. Oke. Saya mau keluar dulu sebentar ya, beli rokok. Habis Siap, rokok ini, siap. gara-gara Siap, Firman. siap. Oke, Pak. Lanjut dulu. Oke, saya kita titip santai ya, Pak. aja. Titip rokok 1 bungkus ya. Iya. Kita santai aja pendapat David ya. Santai aja kita ya. Pak. Santai. Jangan Tapi tengah-tengah. gantian dong. Masa saya terus yang nanya dari tadi? Anda terus Iya yang nanya. sebentar, enggak sebentar. Kan tadi kan saya mau lanjutkan narasi Anda tadi bareng 1-2 ayat aja kan? Boleh nggak, Bang? Boleh kan? Ya kan, Bang. Sih. Ya, bagaimana Bang David ini bisa mengatakan bahwasanya Yesus adalah Tuhan yang berkuasa dan setara dengan kuasa Allah Bapa itu sendiri, ya?
Sedangkan Yesus sendiri berkata di dalam Markus 10 nomor 40 bahwasanya perihal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Justru itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu yang telah disediakan oleh Allah Bapa. Jadi ayat ini berkaitan dengan di mana ketika Yohanes dan Yakobus meminta kepada Yesus agar mereka dapat duduk di sebelah kanan dan sebelah kiri Yesus. Kemudian Yesus menjawab di dalam Markus 10 nomor 40 tersebut. Ada lagi satu yang dikatakan Yesus tidak menjamin surga, tidak bisa menyediakan surga atau menyiapkan surga. Yesus katakan bahwa itu bukan saya, melainkan Bapa yang ada di surga. Itu dikatakan di dalam Matius 7 nomor 21. Apa bunyinya bang? Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, mereka itulah yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi melainkan dia yang melakukan kehendak Allah Bapakku yang berada di surga. Itu kata Yesus lagi. Baru 2 ayat bang, 2 ayat ini saya sampaikan kepada abang, bahwa Yesus itu mengatakan bahwa aku bukan Tuhan, aku hanya utusan, karena aku nggak berkuasa, yang berkuasa itu Bapa. Itu kata Yesus. Kemudian ayat ketiga lagi, Yohanes 13:17 dan Yohanes 12:20. Apa kata Yesus lagi di sana? Aku berkata kepadamu, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, atau seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jadi yang mengutus ini, Yesus ini kan adalah Bapa. Dia itu merujuk kepada Allah Bapa yang dituhankan oleh Yesus. Kemudian lanjut ke Yohanes 17:20. Apa kata lagi di sana lanjutannya? Dan jika kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya dan mengerjakannya atau memahaminya. Itu kata Yesus. Maksudnya jika kamu mengetahui itu semua, maka berbahagialah kamu, karena memang aku ini utusan yang diutus oleh Allah Bapa. Itu kata Yesus itu bang ya. Jadi 3 ayat aja dulu saya sampaikan, bahwa di situ bukti bahwa Yesus ini hanyalah seorang hamba yang berpredikat sebagai seorang utusan atau rasul, atau disebut juga penyambung lidah dari Allah itu sendiri, atau penerima firman atau penyampai firman. Karena firman itu memang ajaran yang turun dari Allah untuk disampaikan kepada segenap umat manusia yang ada di muka bumi. Itulah. Jadi ini melalui Yesus perantara. Karena memang Allah nggak bisa langsung, karena Yesus mengatakan rupa Bapa nggak bisa kamu lihat apalagi mendengar suaranya. Itu kata Yesus. Jadi melalui Yesus ini firman disampaikan oleh Allah Bapa. Gitu bang. Silakan bang, silakan. Bang David. Jadi gini ya bang. Ya. Kami menuhankan Yesus itu bukannya tanpa dasar loh. Ada dasarnya di Alkitab, dan tegas sekali ketika Yohanes mengatakan dia adalah firman Allah yang adalah Allah gitu loh. Jadi kami akan berhenti menganggap Yesus sebagai Tuhan. Hilangkan dulu teks itu yang menyatakan Yesus itu adalah Allah yang menciptakan segala sesuatu. Hilangkan dulu teks itu. Lah masalahnya teks itu ada kok di Alkitab kami. Ya kan? Artinya apa? Dia itu adalah Allah yang mengambil rupa hamba, sedang menjalankan peran sebagai hamba. Itu yang harus Anda pahami. Dalam wujud inkarnasinya, dia sedang menjalankan peran sebagai hamba. Makanya dia berbicara menggunakan statusnya sebagai hamba itu. Ya, dia berbicara menggunakan statusnya yang diemban dalam jabatan kemanusiaannya sebagai nabi. Ketika dia berkata, segala firman yang telah kau sampaikan kepadaku, telah kau sampaikan kepada mereka, penyampai firman. Dia berbicara menggunakan statusnya sebagai nabi dalam kemanusiaannya. Tapi apakah itu bisa membatalkan hakikat yang sejati bahwa dia adalah Allah itu sendiri? Tidak bisa bang. Tidak bisa. Makanya bantah dulu. Aku bantah, Iya, aku bantah bang. Bantah dulu apa yang Yesus katakan ketika dia Siap. Anda diam dulu bang. Aku sudah paham itu bang. Arahnya kemana? Aku sudah paham. Aku mempelajari Bible-nya Anda bang. Jadi saya sudah paham arahnya kemana. Dan rahasia abang itu. Gini, aku nanya kembali kepada abang. Apa itu firman di dalam Yohanes 1:1 menurut Yesus? Menurut Yesus ini.
Jangan menurut Anda, menurut Yesus. Apa itu firman? Artinya dalam Yohanes 1:1 nomor 1 menurut Yesus. Begini Bang Farid, kalau dia mengatakan firman itu Tuhan, berarti dia menuhankan langit dan bumi. Kejadian 1 nomor 1. Itu dia. Firman itu berfirmanlah Tuhan, jadilah bumi. Berarti firman itu berasal, ya, maksudnya terbentuknya dari bumi dan langit ini terbuat dari firman Tuhan. Nah, Tuhan kan juga itu langit dan bumi. Berarti Tuhan juga dong kalau begitu ya. Karena ini segala firman yang engkau sampaikan, segala firman. Bukan cuma Yesus di situ, segala ciptaan Allah itu termasuk firman. Jadi benarlah kata Bang Kakek ini. Jadi kalau dikatakan jadilah apa ya, ke bumi apa semua, cahaya apa, memang itu yang juga jadi Tuhan. Ya, itu kan berasal dari firman juga. Langit dan bumi tercipta berasal dari firman. Kejadian 1 nomor 1. Gimana itu? Tuhan juga itu. Segala ciptaan itu adalah hasil karya dari firman dan bukan firman itu sendiri. Tapi kalau Yesus adalah firman yang menjadikan segala sesuatu, makanya Yohanes 1 ayat 3 dikatakan apa? Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, sang firman. Itu loh. Iya Bang. Begini Bang ya. Menurut saya Bang, boleh Anda bantah. Firman itu menurut Yesus, menurut saya adalah perkataan atau ucapan Allah. Sebab firman bukan berasal dari diri Yesus. Dan Yesus sendiri tidak bisa berfirman, tetapi melainkan hanya penerima dan penyampai firman atau penyambung lidah. Karena konteksnya di situ, Yohanes 1:1, Allah tidak berubah menjadi manusia. Konteksnya Bang, kalau Anda nggak pahami. Jadi Anda jangan salah paham. Karena bukankah Yesus sendiri berkata di dalam Yohanes 9 nomor 8, segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, engkau ini siapa? Menurut Yesus, telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka ini siapa? Pengikut Yesus yang lebih utama kepada murid-muridnya. Dan mereka benar-benar tahu bahwa aku datang daripadamu. Padamu ini siapa? Dalam konteks bahasa Indonesia, ya kan? Dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Engkau ini siapa? Begitu Bang. Sebab aku tidak berkata-kata, aku tidak berkata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapaklah yang telah mengutus aku. Dialah yang telah memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Nah, itulah yang dikatakan oleh Yesus, bahwa terbukti Yesus ini hanyalah seorang utusan, penerima firman, penyampai firman, atau dalam istilah Judaism, penyambung lidah Allah. Nah gitu Bang. Jadi banyak sesuatu yang pernyataan Yesus yang perlu kita pahami di situ dalam konteks bahasa Indonesia. Karena memang narasinya berbahasa Indonesia yang sangat mudah untuk dipahami. Nah gitu Bang. Jadi apa yang kita kira hamba bisa bantah kali ketika Anda mengatakan Yesus ini Tuhan, sesembahan sebagai pencipta langit dan bumi. Sementara Yesus mengatakan, aku bersyukur kepadamu ya Bapa, sang pencipta langit dan bumi. Itu kata Yesus. Sementara Yesus sendiri bersyukur atas terciptanya alam semesta ini oleh Bapa. Menurut Yesus. Begitu Bang. Silakan Bang. Kita diskusi slow aja, pelan-pelan. Ya, jadi kita muter-muter nih Pak. Enggak muter-muter Pak, saya enggak muter-muter. Ya, saya gimana ya cara untuk menjelaskan tentang cek 1 2 3 cek ya lanjut Pak David. Ya 4 5 6. Oke, jadi masalahnya dari tadi yang saya bilang itu loh Bang, Anda tidak mau berusaha memahami bahwa Yesus itu ketika dalam inkarnasinya itu dia sedang mengambil rupa seorang hamba, menjalankan peran sebagai seorang hamba untuk melaksanakan misi. Ya kan makanya dikatakan dalam surat Paulus itu mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Allah mengambil rupa seorang hamba gitu loh. Itu jelas sekali teksnya. Itu
tidak bertentangan dengan Yohanes 1 ayat 1 sampai 14 itu. Ya, firman itu adalah Allah telah menjelma menjadi manusia. Sama kan? Dua penulis punya Sama-sama. pikiran yang sama, betul kan? Betul. Nah, artinya gini loh Bang. Saya sudah katakan dari tadi. Anda boleh tunjukkan 1000 dalil, saya tambahkan 10.000 dalil tentang Yesus dari sisi kemanusiaan. Atau ya, ketika dia berkata-kata dalam statusnya sebagai hamba, dia itu adalah anak manusia. Istilah yang digunakan merujuk pada dirinya sendiri, tapi dia juga adalah anak Allah. Dia mengkonfirmasi bahwa dia adalah anak Allah. Ya, ketika dia mengaku sebagai anak Allah, ya, orang-orang Yahudi berusaha untuk melempari dia dengan batu. Kenapa? Karena itu dia. Ini yang di sini kita mau Makasih, kelarkan Bang. ini Yohanes 1 Makasih, nomor makasih, 1 atau Bang. Tafadhal, makasih. yang mana Pak David? Atau kita Ya. kelarkan dulu Yohanes 1 nomor 1 ini. Oke. Izin Pak Paritia. Adalah Siap Bang Dalbon, maju. Gaskan. bahas ini terus. Apa sih masalahnya? Kalian begitu dijelaskan tapi tidak mau berusaha untuk paham gitu loh. Ini Karena saya sudah mau saya memahami. tidak mau. Karena tidak pahamnya saya ingin memahami. Karena saya ini menggunakan, Pak. Saya rasa semua umat yang beragama yang ada di muka bumi ini yang paling dimanjakan itu Kristen. Kenapa begitu? Kenapa? Dipisahkan perkataan Yesus dengan murid-murid. Bayangkan. Ada tinta merah, ada tinta hitam. Nah, kalau tinta merah tentu kita sepakat bahwa itu adalah perkataan Yesus. Nah, dalam tinta merah tidak satupun data-data Yesus mengaku firman, melainkan firman itu adalah ucapan perkataan dari Tuhan. Matius 4 nomor 4. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi setiap firman yang keluar dari mulut Bapa. Itu perkataan Yesus loh. Lalu Yohanes 3:34. Siapa yang diutus Bapa, dialah yang menyampaikan firman Bapa. Nah, kita buktikan firman itu perkataan dan diperdengarkan. Matius 5:27, engkamu telah mendengarkan firman. Ini perkataan Yesus semua itu. Tadi di awal saya sampaikan Yohanes 12:44 sampai 50 dengan judul perikop. Firman Yesus menghakimi. Ya, barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itu jelas ya. Firman itu adalah perkataan menurut Yesus. Mana lagi? Dalam lagi. Itu. Nah, kita ini Yohanes 1 nomor 1. Ini ayat-ayat andalan Oten, tetapi tak obok-obok ayat ini kalau dengan Dalbo. Tetapi kita butuhkan kejujuran. Untuk mendapatkan hidup kekal, parameter yang kita harus gunakan Terima kasih. perkataan Makasih. Yesus. Jazakallah Bang Ipe. Jazakallah, makasih Bang Ipe. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Saya mau mainkan logika di sini. Boleh nggak saya katakan bahwa Allah itu adalah firman? Boleh nggak, Bang? Karena di sini dikatakan firman itu adalah Allah. Boleh nggak kita katakan firman itu adalah Allah? Ayo Bang David. Kasih kopi Bang David, kasih kopi. Kasih secangkir kopi supaya Bang David, boleh tidak kita
menyebut bahwa Allah itu adalah firman. Boleh nggak, Bang? Nehi. Bang David, kabur kau lagi kau kabur. Aduh. Naikkan lagi. Kalau begitu, Dalbo badiam aja. Ya, Dalbo badiam, kau Dalbo. Siap. Naik lagi Bang David. Naik lagi Bang David, naik lagi. Kita diskusi baik-baik lah. Jangan usah pakai itulah, pakai kabur-kabur lah. Santai aja kita naik Bang David lagi. Kita diskusi lagi. Lanjut lagi kita. Jadi memang susah nih Bang Dalbo. Kenapa yang dijelaskan itu masih tetap dalam bantahan? Karena itu jelas sekali merujuk kepada dia di Alagapta ada juga di Yohanes 1 nomor 1. Saya sudah mengobok-obok itu. Tidak satupun tentang diri mampu bertahan. Kalau saya fokus Yohanes 1. Saya tidak akan mengeluarkan kata-kata bahwa ini adalah hikmah. Enggak. Saya katakan ini adalah kitab suci, oten. Ketika dikatakan di sini firman itu adalah Allah, boleh enggak saya katakan adalah Allah itu adalah firman? Jadi begini benar Bo, begini. Dalbo. Oke, Ini- siap, lanjut. Begini benar Bo. Kalau menurut saya di dalam Yohanes 1 nomor 1 itu, saya berani katakan dan saya bertanggung jawab. Allah mustahil berubah menjadi manusia. Saya bertanggung jawabkan, tidak lagi David. Apa yang saya katakan ini saya bertanggung jawabkan. Di dalam Yohanes 1 dikatakan di situ bahwa pada bulannya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Saya berani bertanggung jawabkan. Di dalam ayat itu tersebut Allah tidak mengatakan berubah menjadi manusia. Ya, Siapa bilang? gini. Yohanes 14, Allah telah menjadi manusia. Iya, kita kan bicara satu. Saya kan bicara satu Yohanes satu-satunya, Pak. Yohanes nomor Ya, 14-nya firman menjadi apa? 14-nya daging. Apakah daging itu bisa dikatakan manusia? Karena daging itu bukan daging seperti apa? Pastilah manusia, karena Tuhan ini mau menyelamatkan Ya jelas manusia. dong. Tentu Jangan manusia. bicara daging. Kalau ia manusia jangan bicara daging. Daging banyak. Apa namanya arahnya daging itu, konotasi daging itu ya apa? Daging hewan kayak daging apakah? Kan begitu. Kan itu metafora. Saya katakan samamu, kalian tidak bisa memahami karena kalian belum dibaptis. Oh, baptis lah. Bukan. Kalau belum baptis mana bisa. Oh iya, baptis dulu ya. Saya ini Pak Dokter. Sudah tiap hari dibaptis Pak Dokter. Saya dibaptis dengan wudhu. 1 kali 24 jam. Terus berlanjut terus sampai saya dipanggil oleh itu saya dibaptis dengan wudhu. Air wudhu Pak Dokter. Berarti kamu berwudu, Bang Farid berwudu ini dengan cemplung. Apa cemplung? Baptis itu dicemplung loh. Enggak lah, enggak. Ah, saya dibaptis dengan cemplung. Jadi kalau nengok teksnya itu kan Yohanes 1:14 itu the word become a flesh. The word artinya firman atau kata-kata itu menjadi flesh. Flesh itu daging tapi bukan meat. Kalau meat itu daging mentah. Daging hewan yang dipotong itu bahasa Inggrisnya meat. Tapi kalau misalnya flesh itu berarti maksudnya adalah daging yang hidup. Daging yang hidup itu ya kembali lagi seperti apa kata Akhi Farid tadi, ya kan? Daging yang hidup itu bisa daging manusia, bisa daging hewan atau daging apa aja, tapi pokoknya daging. Tapi daging yang hidup, flesh itu daging yang punya darah, daging yang hidup, daging yang tidak mati. Tapi kalau meat itu daging yang di pasar, yang dipotong, yang udah disiapkan bahan makanan. Jadi demikian saudaraku, kalau dari teks terjemahannya flesh dan meat itu bedanya di situ. The word become a flesh kalau bahasa Inggrisnya KJV. Lanjut. Gini Pak Dokter, ada daging yang hidup tanpa bertulang, bisa dilengkungkan. Daging apakah itu?
Macam mana? Macam mana? Pertanyaannya apa sih? Benar. Pertanyaan apa, Bandro? Bahas daging nih. Firman telah menjadi daging. Pertanyaan saya, ada daging tanpa tulang bisa melengkung. Apakah itu? Oh. Jangan kasih itu. Ini benar mulai anu nih. Enggak. Pikiran padamu kemana sih arahnya tuh? Benar, Bu. Arahnya pikiran kemana sih? Tapi begini Pak Dokter, sedikit Pak Dokter, saya jelaskan ya. Di Yohanes 1:1 ini, kalau kita lebih jauh dalam untuk memahami dan mencermati ayat Yohanes 1:1, bahwasanya di dalam ayat tersebut, menurut saya Pak Dokter, sama sekali tidak menyatakan Allah berubah menjadi manusia, tetapi melainkan natur Allah lah yang berfirman. Sebab firman yang berarti perkataan atau ucapan. Siapa yang berucap? Tentu sang sumber yang disebut natur Allah itu atau Allah Bapa itu. Kamu nggak paham. Ya, Sebelum kamu dibaptis, tidak ngerti. Yang benar itu pertanyaan Pak Dalbo tadi. Ya. Kalau firman itu adalah Bapa atau firman itu adalah Tuhan, apakah Tuhan itu adalah kata-kata? Kan itu dia. Ya. Apakah Tuhan itu adalah firman? Ya kan? Berani nggak dibalik? Itu dia. Ya kan? Jadi kalau dikatakan bahwa firman itu adalah Bapa atau firman itu adalah Tuhan, saya nggak mau sebut Allah ya di situ, ya kan? Nah, Ya, maka Allah, Pak Dokter. Allah. Oke. Nah, apakah kalau firman itu adalah Allah, apakah kata-kata itu adalah Allah? Kan itu. Apakah kalau Allah itu jadi firman, apakah kata-kata itu adalah, jadi setiap kata-kata itu adalah Allah, kan gitu. Ya, Jadi itu bahaya kalau mereka punya konsep berpikir seperti itu. Pas seperti kata Pak Dalbo itu. Sesuatu itu kalau dibalik, ya, kalau dia tidak reversible, tidak bisa dibolak-balik, maka dia tidak bisa jadi satu konsep yang konsisten, ya kan? Kalau misalnya kita kasih contoh, harimau memakan kambing, ya kan? Apakah kambing memakan harimau? Pertanyaannya, ya kan? Bisa, tapi tidak naturnya, kan gitu. Kalau Ini kata-kata, Pak Dokter, Ya. kalau perbandingan harimau, ketika kita melihat harimau dari depan, apakah masih harimau? gimana? Kalau kita melihat harimau dari depan, apakah dia harimau? maksudnya gimana tuh? Depan Macet semua. gimana sih? Ya Lihat dari tetap depan. harimau lah. Iya. Aku pikir dari pertanyaan tadi biasanya kan dari gimana kalau lihat dari samping? Harimau dilihat dari depan, itu tetap harimau. Dilihat dari belakang, tetap harimau. Begitupun juga data ini. Firman itu adalah Allah. Nah, ketika saya mengatakan, boleh nggak saya katakan bahwa Allah itu adalah firman? Nah, harusnya boleh kan? Kalau memang sebenarnya Iya, harusnya boleh. itu adalah Allah, kan gitu. Kalau firman Nah, itu adalah Allah, kalau firman itu adalah Allah, artinya di 14-nya Allah telah menjadi manusia. Maria melahirkan Allah. betul. Ah, Mesti Itu pasti kata mereka itu kemanusiaannya. Allahnya kemana? makanya nggak logis, ya, nggak konsekuen dan nggak sinkron. Jadi dari 11 ke 114-nya missing link namanya bahasa itu. Hilang ininya. Edison, Kaitan. selamat pagi Edison. Ya, ada. Lanjut. Edison, monitor Edison. Bang Edison. Mana suaranya Edison? Mana suaranya Bang Edison?
Bang Edison. Hati-hati, kena ludah rohani Bang Edison. Anda naik komal ini tujuannya apa? Mau diam? Mau cuma nyimak doang? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf bang, Ada yang mau kepencet. disampaikan, Bang? Kepencet bang, turunin aja Oh, bang. siap. Ya, Oke. maaf ya. Iya, Assalamualaikum. Edison, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, hari-hari Terus kakek Siap. kita berikan dulu kakek. Ini kakek ini. Ya, ayo teman-teman ditombak. Jadi kelinci percobaan lagi ini. Iyalah orang nih kakek-kakek pun mau orang ngebunuh ya. Aman kek. Di sini aman kek. Enggak ada hotel yang berani ke sini kek. Apa kabar ini Pak Dokter? Baik saudara. Masya Allah. Ya, saya nggak ikut-ikutan ya. Silakan lanjut. Saya nggak mau ikut-ikutan. Kalau sudah begini. Nah, silakan Bang Farid. Pagi, guruku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Langsung macet Bang Farid ini kakek. Macet dia. Nggak bisa apa ini. Yohanes 1:14. Firman menjadi daging. Di antara daging ini ari-ari atau firman? Kalau ada waktu ke sini nanti kayak ya ngopi kita berdua. Jam berapa? Terserah kau. Oke bro. Siap. dipanggil Bandalbo, gak adil Mandal nggak panggil saya. Kau ke sini juga. Kau boleh saya panggil nanti. Kau tanggapi dulu itu. Enggak bang kaki aja dah. Pak dokter saja bisa tanggapi ini. Kalau berhubungan dengan ilmu kalau ini, kedokteran. ya kalau medis, ya Pak Dokter, bagian Pak Dokter kalau secara medisnya, konteks medis kan, Pak Dokter bisa nih. Saya yakin bisa. Kalau dalam konteks medis ya, saya yakin Pak Dokter bisa. Boleh nggak Pak dokter? Yesus dikatakan mantu. Yesus dikatakan Mantu. mantu. Ya. Mantu siapa? Kan Manusia Yesus Tuhan. ini mantu. Manusia Tuhan. Oh, begitu. Saya pikir menantu Itu siapa? Itu si Istilah Pak Dokter. pelopo Istilah. kan tuman. Saya mantu. Mantu itu Ketawa nama pelopo. baru. Bapak Itu. Lupa bilang manusia Tuhan. Oh gitu. Saya pikir tadi Tuman, Tuhan Ini. manusia. Oh Tuman. Ini ulah Bang Palopo lagi Pak Dokter, ulah Bang Palopo semalam nih angkat tema. Bajai bajuri itu. Tapi pertanyaan saya di sini, mudah-mudahan kalian bisa jawab. Ini kakek ini baru mau dibahas. Ini yang botak ini siapa sih? Nama botak siapa nih Pak? Bang kakek. Botak ini siapa sih sebenarnya ini? Botak ini samping siapa ini? Paulus. Paulus nih ya. No, oh ini kebalik. Masa Paulus yang ditampar? Sejak kapan Yesus menganiaya Paulus? Bukannya Yesus yang dianiaya. Salah gambar ini. Ada-adanya kakek muda. Salah Tuman. Tuman bantu. Jadi lagi. Bang Dalbo balik ya. Bang Palopo Tuman, Bang Dalbo mantu. Mantap ini. Mantu. Saya memang dengan Palopo nggak pernah sejalan.
Cicing mana Tapi cicing? Tapi lucu bandar boya, Pak Dokter tadi itu David katanya menantang-nantang. Tunjukin apa kan ini ribuan ayat aja. Satu aja ayat, dua ayat nyunsep, apalagi mau tunjukin 1000 ayat. Bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Gimana? Sama Dalbo tumbang orang itu. Kena permainan Babelnya goyang dia. Iya, Ya, karena itu Bible tadi, sendiri yang bangsa. Mereka cakar-cakaran dengan Bible sendiri, benar. Betul. Benar itu. Katanya Yesus berkuasa setara dengan Allah Bapa. Dikasih ayat, dibantah lagi bahwasanya Yesus tidak berkuasa. Ada ayatnya sendiri yang mengatakan itu, bahwa Yesus tidak berkuasa. Dibantah lagi. Aduh, memang susah kan. Jadi mereka itu pokoknya Yesus Tuhan lah, imani aja Tuhan Yesus itu, Yesus Tuhan, itu aja. Kayak gitu, Itu Pak. dia. Itu yang saya katakan, proyek menjadikan Yesus Tuhan itu udah terlalu banyak biayanya. Itu lebih dari sekedar menjadikan IKN itu ibu kota. Artinya proyek menjadikan Yesus Tuhan itu korbannya bukan sedikit. Termasuk merubah sejarah. Termasuk merubah kitab suci. Ya. Jadi kalau nggak merubah kitab suci, maka yang paling sulit mereka rubah adalah bahagian ketika firman-firman tentang Musa tidak pernah menjelaskan Yesus itu Tuhan. Kalau memang Yesus itu Tuhan, dari zaman Musa alaihissalam mesti sudah dijelaskan dia Tuhan. Karena jarak antara Musa dan Yesus itu adalah satu tahap kenabian. Mestinya dijelaskan bahwa Musa itu menuhankan Yesus. Jadi orang Kristen itu nggak perlu rumit berpikir, apakah Musa menuhankan Yesus? Ya kan? Kalau tidak, berarti Yesus itu bukan Tuhan. Ya. Nah, kenapa bisa dikatakan gitu? Karena mereka mengambil perjanjian lama sebagai dasar daripada ajaran mereka. Kecuali mereka tidak sama sekali mengambil perjanjian lama atau Tanakh, atau yang mereka jadikan Septuagint itu, ya, dari terjemahan Tanakh dari Raja Ptolemy itu. Nah, ketika itu diterjemahkan oleh 72 rabi-rabi yang jadi LLX itu, LXX ya, jadi LXX itu, maka kitab Tanakh itu sudah tidak pernah menjadi kitab sucinya Yahudi lagi. Karena sudah dirubah artinya, sudah dirubah kata-katanya, dan tidak pernah dibacakan lagi di bait suci dalam bentuk bahasa Yunani. Pertanyaan saya, apakah Yesus pernah membacakan Taurat dalam bahasa Yunani di bait suci? Kan nggak mungkin. Ya. Ya, Betul. nggak mungkin Yesus membacakan di bait Nggak. suci Mustahil, Taurat dalam mustahil. bahasa Yunani. Sama Nggak macam ada. kita baca Quran dalam bahasa Inggris di masjid. Kita sholat, ya, kita sholat imamnya baca pakai bahasa Inggris. With the name of God, ya kan? Bismillahirrahmanirrahim, nggak mungkin, ya kan? Dan itu menghilangkan sakralitasnya, kesakralan daripada ayat-ayat itu. Nah, itu artinya, ya, artinya Kristen itu ajaran dari awal sudah bohong. Kenapa? Karena semua Bible mereka itu berbahasa Yunani, sedangkan Yesus tidak pernah berbahasa Yunani di bait sucinya, apalagi membaca Taurat dalam bahasa Yunani. Jadi bohong, 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 dan bohong itulah Bible. Kemudian Pak Dokter, di dalam Bible ini mungkin ada berapa ayat, mungkin boleh dikatakan ratusan, mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, hanyalah utusan. Bible menerangkan, jikalau Yesus sendiri menolak ketuhanannya, lantas mengapa Yesus itu harus dipaksakan untuk menjadi Tuhan kemudian lalu dituhankan? Iya kan, padahal di dalam Matius 19 nomor 7 dikatakan, siapa yang berkata Yesus sendiri, mengapa engkau memiliki guru yang baik? Hanya satu yang baik, yaitu Dia, Bapa yang berada di surga. Jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, maka turutilah segala perintahnya. Kan gitu Pak Dokter. Ini kalau bicara Bible ya. Nah, jikalau Yesus itu Tuhan,
maka otomatis Yesus sudah pasti berkata, ikutlah dengan perintahku. Tapi ternyata Yesus menyuruh agar mengikuti perintah Allah Bapa yang berada di surga. Yesus sendiri memerintahkan itu, bukan perintah kepada dirinya sendiri. Ikutilah perintahku, bukan begitu narasinya. Tapi sebaliknya Oteng justru membalikkan itu konotasi bahasa Indonesia yang sudah jelas dibuat salah. Itu Pak Dokter ya, kalau menurut saya. Ya. Dan pertanyaan saya yang terbesar di dalam Bible itu, Pak Farid ya, Siap. untuk semua lah, termasuk untuk orang Kristen. Apakah iblis tahu bahwa Yesus itu Tuhan? Iya. Kalau iblis tidak tahu, ya kan, Yesus itu Tuhan, ya kan, oke. Tapi kalau iblis tahu Yesus itu Tuhan, kok berani-berani dia gendong-gendong Tuhan kemana-mana? Kok berani-berani dia mencobai Tuhan, ya, mencobai Tuhan. Kalau dia mencobai Nabi, saya bisa terima, ya. Dia mencobai Rasulullah Muhammad, saya bisa terima. Dia mencobai Abraham, saya bisa terima. Dia mencobai Yesus sebagai Nabi, saya bisa terima. Tapi kalau dia tahu Yesus itu Tuhan dan dia cobai, berarti itu dia ada kurang ajar itu. Ini Ya, sudah kan? fitnah ini, sudah menista ini namanya. Nah, jadi prinsip dasarnya yang mau saya sampaikan adalah jangan-jangan, ya, dua perkara di situ yang mesti kita pahami. Pertama, Yesus bukan Tuhan, ya, dan iblis tahu bukan Tuhan, maka berani dia gendong-gendong, dia goda-goda supaya menyembah dia. Yang kedua, ya, Yesus tidak tahu dia Tuhan. Nah, yang mana kira-kira? Coba orang Kristen suruh jawab. Ya. Apakah Yesus itu Tuhan atau bukan Tuhan? Apa nih? Ya, pertanyaan begini Pak Dokter, apakah pada saat digoda dicobai oleh iblis, apakah pada saat itu Yesus nyadar bahwa ia adalah Tuhan atau manusia? Itu aja dulu pertanyaan, apakah Yesus ini sendiri sadar, aku ini Tuhan loh, aku ini manusia loh. Apa? Kalau memang dia sadar sebagai manusia, sudah tentulah dia mengatakan bahwa engkau harus penyembah Tuhan Allahmu. Hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Kalau memang Yesus sadar sebagai manusia. Tetapi kalau tidak sadar sebagai manusia, dia sadar sebagai Tuhan, berarti dia sendiri yang merintahkan dirinya untuk disembah dirinya. Tapi ternyata tidak, berarti Yesus sadar sebagai manusia. Karena Yesus menyuruh menyembah kepada Allah. Kan gitu kan? Dan Sembahlah Tuhan Allahmu. Ya, silakan Pak Dokter. hanya kepada Tuhan, kepada Allah sajalah, hanya. Ya, hanya. Pada perkataan. Jadi intinya apa yang mau saya sampaikan di situ, bahwa pertama Yesus itu tahu dia manusia dan iblis itu tahu dia bukan Tuhan. Maka itu dia berani gendong-gendong, dia bawa sana, dia goda. Kalau dia tahu itu Tuhan, masa Tuhan dia suruh nyembah dia? Ya kan? Jadi ajaran Kristen itu tidak logis. Orang-orang Kristen itu mesti sahadat. Ya, berhenti menjadi Kristen, ya. Berhenti secara total. Kenapa secara total? Karena jelas-jelas dari narasi tentang iblis menggendong-gendong Yesus itu terbukti bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Kecuali iblis tidak tahu dia itu Tuhan. Kan gitu. Kalau iblis menganggap dia itu manusia, tapi mustahil iblis tidak tahu. Ya, mustahil iblis tidak tahu. Nah, karena kalau iblis tidak tahu, ya, maka sebagian besar pengetahuan yang dia tahu dari zaman Adam itu adalah kebohongan. Artinya cerita dari awal kitab Kejadian adalah kebohongan. Nah, maka itu, ya, maka itu Kristen itu harus sudah mulai meninggalkan ajarannya, bersahadat, menjadi Muslim, ya, menjadi Islam, dan terimalah agama yang benar, ya, agama yang tahu membedakan mana Allah, mana manusia, mana iblis, mana malaikat. Demikian saudara-saudaraku. Kecuali ada Kristen yang bisa menghadapi Pak Dalbo, kakek muda, silakan. Tapi kalau Pak kakek muda ketawa jangan marah ya. Halo, selamat siang Pak Muhammad. Selamat siang Bang. Semua di sini ya, terima kasih atas. Ya, silakan Simon. Bang. Oke, Pak Muhammad berkata benar itu, ya.
besok kita ke Kementerian Agama dan pemerintah, kita bubarkan agama Kristen, bagaimana? Karena tidak benar itu agama Kristen, ya? Agama bohong, ya? Ya. Hah? Mana dia? Pakai curi Mana? lagi belakang. Mana dia? Kok tiba-tiba hilang dia? Nggak tahu kena kali. Repot kali dia, repot ini. Kena dia, kena tombak ini lagi. Kena itu. Masih mau diludahi? Giliran saya Bang Dalbo, tadi udah. Bang Dalbo yang udah. Itu kan ludah Yahudi. Rasain. Makanya jangan di sini ya. Kamu naik komal, gak karu-karuan kamu naik komal. Ngomong kayak kelantur. Mau aja. lagi? Woi diskusi.